Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, semalam, dan semuanya. Perkenalkan, saya Yudhita Tentara Maheswari. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana membuat presentasi menggunakan media website Mentimeter. Selain presentasi, kita juga bisa membuat presentasi yang interaktif. Jadi diselingin presentasi, nanti bisa diselingin dengan kuis, pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan terbuka lainnya. Bagaimana untuk membuatnya? Oke, kita langsung saja. Aku akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini aku aku ingin kalian buka dulu website yang bernama Mentimeter. Lalu ntar bisa masuk dan kalian bisa login menggunakan akun kalian, akun email kalian. Jadi nanti akan di sini tampilannya welcome. Di sini kita bisa membuat new quiz, new survey. Ini import presentasi, mungkin ini adalah slide atau materi bahan yang udah kalian punya, ntar dimasukin ke sini. Tapi ini ada tanda bintangnya yang dimana berarti itu premium atau harus ada akses lebih untuk ke situ. Nah, jadi di sini tuh selain presentasi dia juga bisa ada kuis. Nah, kuisnya ini tuh beragam bentuknya. Ini ada yang word cloud. Ini tuh jadi ntar pertanyaan, terus eh bentuknya itu ada pertanyaan, jadi nanti audiensnya itu ngasih jawab gitu kayak jawaban esai singkat, terus ntar bakal tulisannya bakal terbang-terbang di sini, maksudnya bakal berada di sini. Kenapa cloud ya, karena kayak mungkin berterbangan di sini gitu ntar, seperti itu kurang lebih. Terus ini ada juga polling, jadi ntar bakal dipilih, misal ada pertanyaan, ada 5 opsi, ter audiensnya yang akan memilih, misalnya kayak pilihannya ini, yang ini atau ini. Nah, untuk polling ini juga ada ada beda-beda templatenya. Ada template yang ini, ada template yang ini, atau yang ini. Sebenarnya bisa kita sesuaiin, kita bisa milih, atau kita bisa mulai membuatnya dari awal, beneran dari awal tanpa template. Nih. Terus kalau kita dalam membuat template ini, dalam membuat kuis ini membutuhkan dukungan gambar gitu. Misalnya kita bisa menambahkan gambar dari sini. Kita bisa nyari di device kita atau langsung ini drop gambarnya di sini. Ditarik terus itu. Ya, ntar ada QR atau kalau misalnya mungkin agak sedikit mengganggu untuk sebagian orang bisa dinonaktifkan. Terus di sini juga ada scales, ranking ini ntar yang mengurutkan. Jadi ntar ada empat empat pilihan, terus ntar audiens disuruh untuk memilih yang mana yang peringkat pertama, kedua, hingga yang terakhir seperti itu. Ini temanya ada yang biru, hitam, dan putih, bisa disesuaikan. Mau pilih yang mana, bisa langsung digunakan. Ini juga ada jenis quiz yang berbeda lagi, yaitu pin on image question. Nih, kalau misalnya kita mau pakai yang ini, kita bisa langsung pencet add aja. Nah, ntar dia bakal milih gambar instant respon. Ini kayaknya yang QR-nya agak mengganggu. Nah, jadi bisa langsung gini aja. Ini tuh dia juga banyak template-nya. Bisa berbagi template juga ke rekan. Jadi di template ini tuh udah ada tulisannya nih, misalnya ini 9 slide. Jadi isinya tuh percampuran eh, presentasi, materi, dan kuis. Dan biasanya kalau di template ini tuh dia menyediakan kuisnya itu tuh dengan jenis yang berbeda. Tadi kan jenis kuisnya ada ranking, ada mengurutkan, ada memilih, ada yang opini terbuka, yang cloud gitu. Nah, ini di presentasi ini, di template ini tuh eh, beberapa jenis kuis itu menjadi satu gitu. Misal di sini ini ada pertanyaan terbuka, ada esai terbuka. Di sini juga ini mengurutkan, kalau ini memilih, jadi bisa lebih bervariatif untuk jenis kuisnya. Jadi kayak kita bisa ngeliat dulu nih, preview dulu apa yang kita ini.
kayaknya kuis yang ini deh cocok deh, atau aku akan menggunakan yang template ini gitu. Ntar kita bisa langsung pencet yang use template. Ini pro, kalau tulisan pro itu berarti harus berlangganan. Nah, emang kelebihan dari berlangganan ini ya kita punya fitur-fitur lebih dari orang umum biasanya yang gratisan seperti itu. Nah, ntar hasil kerja kita yang udah pernah kita buat mungkin akan tampil di sini, kayak mungkin yang terakhir kali kita buka, yang terakhir kali kita kerjakan itu akan di sini. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi seperti itu. Nah, jadi di sini aku udah bikin satu presentasi, sebuah presentasi mengenai public relation, dan di dalamnya juga ada kuis interaktif yang mengajak audiens untuk tetap interaktif dan apa ya namanya, untuk lebih memastikan pemahaman pada audiens. Jadi apakah mereka memahami materi dari aku apa tidak seperti itu. Nah, ini adalah kuis yang sudah yang sudah saya siapkan. Jadi di sini ada kuis multiple choice. Ini eh, pemahaman dulu, kayak pernah nggak sih dengar gitu. Terus ini baru masuk ke materinya, masuk ke materi, abis udah menjelaskan materinya dengan rinci, dengan penyampaian yang detail, lalu benar kita tes pemahaman audiens, apakah mereka mendengarkan, apakah mereka memahami, seperti itu. Terus kalau misalnya ternyata, oh masih ada yang salah nih satu orang gitu, nanti di slide selanjutnya kita akan memberikan sebuah penjelasan. Public relation itu berperan penting, tapi bukan hanya promosi, tapi juga membangun hubungan yang baik dengan publik gitu contohnya. Jadi kita jelaskan juga kenapa pilihannya seperti itu. Terus tadi kita udah ngejelasin tentang tujuan dari public relation. Nah, coba sekarang kita tanyakan kembali. Satu aja sebutkan, apakah kalian masih ingat gitu, apa tujuan dari public relation itu. Hingga ke penjelasan fungsi publik. Jadi yang ini tuh tipe jenisnya itu adalah aku mengajak audiens untuk mengurutkan nih, menurut kalian mana sih yang lebih penting gitu. Nah, jadi ntar aku ngejelasin yang jadi prioritas utama tuh biasanya menangani krisis dan reputasi seperti itu. Tapi untuk beberapa orang mungkin ada yang pemahamannya ini kayak lebih lebih penting ini, lebih penting ini gitu. Makanya aku pengen tahu nih menurut kalian bagaimana seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dari sini komen misalnya audiens bisa memberikan tanggapan mereka mengenai kuis atau materinya yang sedang diberikan. Terus di sini juga ada reaction. Jadi ntar eh, audiens kayak ngasih reaction saya kayak jempol, suka, atau wah ini gampang nih ya, aku bisa gitu. Terus kayak bisa love atau tanda Jepang. Ada live chat juga. Jadi ini kan live ya. Saat guru yang presentasi, muridnya juga ikut. Jadi kalau gurunya belum next slide di tampilan murid itu tidak akan ke next ke halaman selanjutnya gitu. Nah, jadi ada live chat ini mungkin bisa kayak ditanyakan atau bisa ada permasalahan nih. Jadi ntar gurunya dalam waktu yang bersamaan pun mengetahui kondisi atau kondisi dari si muridnya ini gitu. Ini untuk temanya macam-macam, bisa merah biru atau full hijau itu bisa disesuaikan ya. Tapi kalau misalnya untuk yang biru-biru ini dengan latar biru juga seperti itu. Ini untuk template tadi. Oke, jadi ini penjelasan singkat mengenai pembuatan slide. Jadi setelah ini aku akan mengajak teman-teman aku untuk mencoba presentasi yang telah aku berikan ini. Aku akan memberikan mereka sedikit pemahaman baru, memberikan mereka sebuah insight baru, dan semoga mereka memahami dan menangkap apa yang akan aku jelaskan. Dan aku juga akan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kuis yang telah aku buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Malam ini aku bakal mempresentasikan sebuah materi tentang public relation dari definisi, tujuan, dan fungsinya gitu. Untuk kali ini media pembelajaran aku adalah menggunakan Mentimeter yang sudah aku share linknya.
Nanti di sana kalian bisa melihat materinya, bisa ada latihan soalnya juga. Oke, aku akan izin share screen. Sebelum, oke, aku harap udah terlihat share screen-nya. Aku harap, oke, yang pertama kali ini aku mau ngetes dulu pemahaman apa sih, apakah kalian pernah mendengar istilah public relation-nya itu bisa diisi. Kalau ada kendala bilang aja ya guys. Aku nggak tahu link di kalian gimana. Ini oke, ini udah pada jawab. Mungkin aku mau lanjut next. Nah, ini ada yang udah familiar banget nih sama public relation. Ada juga yang udah pernah dengar, tapi belum paham-paham banget. Oke, itulah gunanya aku di sini karena aku bakal ngejelasin ke kalian dari definisi, fungsi, hingga ketujuan dari public relation itu sendiri. Yang pertama itu adalah pengertian public relation. Public relation adalah upaya strategis untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya atau halayak yang umum. Jadi PR ini tujuannya menciptakan citra positif dan komunikasi yang efektif, menjadi jembatan antara organisasi dan masyarakat luas. Untuk fungsinya itu ada empat, aku jelasin dulu, yaitu membangun dan memelihara reputasi organisasi, mengelola komunikasi, meningkatkan hubungan, dan juga menangani krisis dan isu yang muncul kalau perusahaannya itu ada masalah gitu ke depannya. Terus di sini juga ada tujuannya. Tujuan itu agak sedikit berbeda dengan fungsi, yaitu menciptakan citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, mendukung pencapaian tujuan bisnis, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Jadi pokoknya intinya memastikan komunikasi ini tetap berjalan lancar dan tidak ada salah paham antara halayak umum dan uh, organisasi gitu. Biar tujuan dari organisasi ini bisa dipahami oleh halayak umum juga gitu. Pokoknya tadi aku udah ngejelasin kan fungsi, tujuan, dan pengertian sedikit tentang public relations. Sekarang aku mau menguji pemahaman kalian. Di antara empat pilihan ini mana jawaban yang paling benar gitu. Oke, ini kayaknya udah jawab semuanya. Aku mau izin next. Coba jawaban yang betul adalah public relation membantu membangun hubungan baik dengan publik gitu ya. Nah, di sini aku udah ngasih penjelasan juga. Public relation berperan penting dalam membangun hubungan baik dengan publik. Bukan hanya promosi produk atau menutupi masalah yang sedang dilanda si organisasi. Oke, next. Sebutkan satu tujuan utama dari public relation. Kira-kira tadi apa sih tujuan dari PR adanya itu? PR tuh apa gitu? Oke, ini ada yang jawab memelihara citra perusahaan, membangun citra publik, menciptakan citra. Pokoknya supaya citra perusahaan itu lebih baik gitu kan. Betul semuanya. Jadi penjelasannya itu adalah tujuan utama public relation adalah menciptakan dan mempertahankan citra positif organisasi serta meningkatkan kepercayaan publik seperti itu. Nah, sekarang tipe kuisnya agak berbeda nih, yaitu urutkan fungsi PR dari yang paling penting buat satu, dua, tiga, empat. Coba urutin dari yang paling penting, penting banget gitu.
Oke, jadi di sini yang pertama tuh kebanyakan milih membangun reputasi organisasi dulu, mengelola komunikasi internal, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, baru menangani krisis. Nah, ini aku jelasin sedikit. Semua fungsi PR itu benar urutannya tadi yang udah kalian pilih dan itu tuh saling berkaitan. Namun, membangun reputasi dan menangani krisis bisa sering menjadi prioritas utama dalam praktiknya gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk memperhatikan presentasi aku dan semoga ilmunya bermanfaat di kalian. Semoga kalian menyerap ilmu yang aku berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Yudit. Terima Terima kasih Yudit.